Halo, ketemu lagi dengan saya di tutorial pengisian Electronics POP untuk PBB sektor P5L. Pada video kali ini saya akan membagikan tips pengisian Electronics POP khususnya untuk problem berkaitan dengan kelengkapan dokumen pendukung dan pengisian tanggal. Ya, kesalahan-kesalahan umum yang terjadi pada saat kita melakukan upload dokumen. Beberapa kali kita menemukan kesalahan notifikasi yang ditampilkan oleh sistem seperti ini. Lampiran dokumen pendukung yang diupload tidak sesuai dengan dokumen ISPOP. Padahal kadangkala kita sering merasa sudah menampilkan dokumennya lengkap. Misalnya nih ada 3 dokumen yang dilampirkan, kita sudah kasih semua. Tapi pada saat upload muncul seperti ini. Nah, apa penyebabnya? Dokumen pendukung yang tidak sesuai ini penyebabnya yaitu antara checklist yang dibuat di Excel, ya Excel SPOP, dengan dokumen yang diupload tidak berkesesuaian. Jadi misalnya di SPOP-nya dicontreng atau diberi silang surat pernyataan, ya. Artinya surat pernyataan itu harus diupload, tetapi kadangkala surat pernyataannya lupa, tidak diupload filenya. Nah, itu salah satu penyebab kenapa muncul notifikasi dokumen pendukungnya tidak sesuai dengan ISPOP. Maka solusinya apa? Yang pertama, cek kembali, ya. Cek kembali isian dokumen yang ada di Excel pada bagian dokumen pendukung atau di bagian sheet SPOP 2, ya. Pastikan di sana apa saja yang diberi tanda silang atau artinya yang akan dilampirkan, ya. Itu. Kemudian yang kedua, siapkan dokumennya. Pastikan dokumen yang tadi disilang di SPOP 2-nya itu tersedia, jadi siapkan di sana. Dan nanti terakhir pastikan yang diupload di dalam ispop.pajak.go.id itu dokumen yang sesuai dan formatnya adalah PDF, ya. Kemudian kesalahan berikutnya yang juga paling sering muncul adalah berkaitan dengan pengisian tanggal. Pengisian tanggal dibilang tidak sesuai oleh sistem dengan notifikasi seperti ini, ya. Ada kesalahan isian file untuk data tanggal tidak sesuai format. Ya, ini notifikasi yang berkaitan dengan pengisian tanggal. Dan kalau kita cek ke dalam file XML-nya, kita akan menjumpai salah satunya format tanggalnya seperti ini nih. Ya, salah satunya format tanggalnya seperti ini. Oke, nanti akan saya tunjukkan kesalahan-kesalahan yang tadi, baik itu yang dokumen pendukung maupun tanggal, dan langkah-langkahnya bagaimana melakukan perbaikan atau pembetulannya. Nah, isian tanggal tidak sesuai itu disebabkan oleh yang jelas pada saat mengetikkan tanggal di kolom atau field tanggal itu tidak memperhatikan setting regional pada komputer setting. Ini sering kali terjadi. Jadi ketika misalnya setting komputernya Indonesia, di inputnya pakai format bukan Indonesia atau sebaliknya, ya itu sering terjadi, sehingga hasilnya nanti tanggalnya mesti salah dan dianggap oleh sistem seperti tadi. Nah, solusinya gimana? Pertama, cek kembali setelan regional setting pada komputer apakah Indonesia atau bukan. Caranya gimana nanti akan saya tunjukkan, ya. Cek kembali regional settingnya. Kemudian mohon jangan terkecoh oleh display tanggal yang ada. Jadi display tanggal yang ada di dalam field atau cell atau kolom itu memang ditampilkan dalam format Indonesia, ya. Baik itu nanti regional settingnya bukan Indonesia maupun Indonesia, itu akan ditampilkan dalam format seperti ini, DD MM YYY. Tapi pada saat ngisi ngetiknya beda, ya. Kemudian
Bila perlu, cek pada file XML yang terbentuk setelah di-generate ya, setelah dibuat XML-nya. Coba cek pada file XML, terutama yang bagian tanggal, apakah bentukan isian tanggalnya itu telah sesuai atau belum. Ya, nanti akan kita coba. Nah, baik. Ini adalah Excel SPOP kita, dan kita akan coba terkait dengan dokumen pendukung. Ini saya contohkan adalah sektor perkebunan. Dalam sektor perkebunan itu yang diminta untuk dilampirkan adalah dokumen IUP, laporan perkembangan usaha, peta tahun tanam. Ya, defaultnya 3 dokumen ini wajib untuk dilampirkan. Tetapi apabila Anda tidak memiliki salah satu dari ketiganya atau tiga-tiganya nggak memiliki, maka wajib menggunakan surat pernyataan. Ya, kalau misalnya ini tidak ada, maka ada surat pernyataannya, begitu ya. Nah, akan kita coba sekarang. Ini saya akan coba, saya punya ke semua dokumen lengkap. Oke. Terus kemudian saya akan simpan di sini. Buat XML. Nah, berhasil. Oke, sehingga saya akan punya dokumen. Kalau kita buka, isinya adalah seperti ini ya. Jadi dokumen IUP-nya ada, laporan usahanya ada, peta tahun ada, surat pernyataannya nggak ada. Oke. Oke ya. Tadi sudah tergenerate, filenya adalah ini. Kita akan angkut dulu. Ya, kita harus pindah dulu ke sebelah. Oke. Tutorial. Oke, saya paste di sini, saya replace. Oke ya. Jadi saya tadi punya tiga-tiganya harusnya. Nah, sekarang saya akan coba untuk masuk ke dalam sistemnya. Oke, saya akan upload untuk dokumen tadi. Knob-nya adalah ini. Oke. Nah, yang pertama file XML yang wajib ya, harus diisi file XML-nya ini. Nah, kemudian tadi pada saat kita generate, tentu kita punya isiannya tadi ya. Kita bisa buka nih filenya tadi. Terus kemudian di sini ada doc IUP, laporan usaha peta tahun, berarti ada 3 ya. Ada 3, saya akan masukin tiga-tiganya. 1 ya, dokumen laporan perkembangan usaha ini. Oke, sebelum saya coba tiga-tiganya, saya coba tidak ada dokumennya dulu. Nah, ketika saya langsung klik submit, maka tidak akan ada proses apa-apa, karena di bagian ini diwajib dilampirkan semua. Jadi ada bintang merahnya ya. Oke, karena tadi saya juga di bagian SPOP-nya saya lampirkan semua, saya akan upload semua filenya. Oke, kemudian saya submit. Oke, nah ketika kita punya semuanya dan kita upload semuanya, berhasil. Nah, sekarang kita akan coba ubah untuk dokumennya itu tidak semua kita miliki ya. Misalnya adalah petanya nggak ada. Nah, kita akan coba ya. Kita kembali ke Excel SPOP 2. Peta tahun tanam itu tidak ada, kita strip. Oke ya. Terus kemudian kita generate lagi. Jebret, bentuk, sehingga kita punya file baru. Ya, isinya sudah berubah. Nah, peta tahun tanamnya nggak ada ya. Kita copy ke sebelah. Ya, kita copy, kita taruh di sini, di paste. Oke, saya batalkan ini ya, batal. Nah, kemudian saya upload lagi ya. Saya upload dengan file yang tadi, jebret ini. Nah,
Saya tadi melampirkan dokumennya adalah dokumen IUP, terus kemudian laporan pengembangan usaha. Yang tidak ada adalah peta. Jadi peta tidak saya masukkan. Kalau kita submit, jebret, nggak akan mau. Ya, kenapa? Karena ketika kita tidak menggunakan surat pernyataan di sini wajib diisi semua. Ya, oke. Sekarang kita paksa nih. Ini diisi wajib. Ya, karena bagian ini harus diisi semua, wajib diisi. Kita lengkapin ceritanya. Kemudian kita submit, jebret. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah lampiran dokumen pendukung tidak lengkap. Ya, kenapa? Karena di Excel, di XML-nya sebenarnya yang dibaca adalah di XML-nya ini. Kita coba. Dia hanya melampirkan dokumen IUP dan laporan perkembangan usaha. Peta tahun tanamnya tidak ada. Dan surat pernyataannya juga tidak ada. Padahal seharusnya kalau misalnya salah satu di antaranya tidak ada, ya salah satu di antara tiga ini tidak ada, maka surat pernyataan harus ada, ya. Oke, jadi apa yang kita lakukan kalau seperti ini? Kita harus ubah XML di Excel-nya, ya. Kita tidak punya peta tahun tanam, sehingga supaya kita masuk, surat pernyataan harus diisi. Oke, jadi ketika di antara tiga ini tidak ada, ini wajib diisi. Oke, kalau ini, kalau sudah, kita generate lagi. Buat, oke, akan terbentuk filenya seperti ini. Kita akan copy, lempar ke sebelah lagi. Ya, place. Nah, kemudian kita upload lagi nih. Ya, sekarang kita upload, kita hapus dulu, kita masukkan lagi. Ya. Ingat ya, tadi kita di bagian Excel kita menyebutkan kita melampirkan dokumen surat pernyataan. Oleh karena itu, kita harus melampirkan dokumen surat pernyataan. Ya. Tapi kalau misalnya nggak dilampirkan, apa yang terjadi? Kita seolah-olah nih lanjut aja nih, ya. Kita submit nih. Nah, kita akan mendapatkan pesan kesalahan yang berbeda nih sekarang 014. Kalau tadi tidak lengkap ya. Kalau sekarang adalah lampiran dokumen pendukung yang diupload tidak sesuai dengan dokumen ISPOP. Kenapa? Karena tadi di dalam Excel kita menyebutkan kita punya dokumen IUP, dokumen laporan perkembangan usaha, tapi peta nggak punya. Dan karena kita tidak punya peta, maka kita melampirkan surat pernyataan. Namun di bagian ini kita tidak mencantreng bagian surat pernyataan dan kita malah melengkapi peta tahun tanam, sehingga terjadi ketidakcocokan antara file Excel-nya atau XML-nya dengan dokumen yang diupload. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang kita sesuaikan. Karena tadi kita menyebutkannya adalah seperti ini. Ya, dokumen IUP, kemudian laporan pengembangan usaha dan surat pernyataan, maka kita juga harus mengupload yang sama. Ya, yang kita upload adalah surat pernyataan, kita pilih filenya. Kemudian dokumen IUP, udah, laporan perkembangan usaha, peta tanamnya kita hapus. Dengan begini, maka kalau kita submit, maka kita akan bisa menguploadnya. Begitu ya, jadi pastikan antara yang diupload pada bagian ini, ya, pada bagian ini tadi itu sesuai dengan apa yang kita buat di dalam Excel ini. Oke, itu berkaitan dengan dokumen pendukung. Nah, selanjutnya bagaimana dengan tanggal? Oke. Isian tanggal pada beberapa SPOP itu ada beberapa tempat yang memiliki kolom tanggal, ya, isian tanggal. Ada di perkebunan, ada di bagian
L1A1, di sini ada tanggal. Kemudian ada L1A2, ini tanggal ya. Kemudian kalau di SPOP yang lain seperti migas itu juga ada kolom yang isinya tanggal, yang data perizinan juga kalau tidak salah. Ya. Di sini seperti yang telah diinformasikan sebelumnya, bahwa untuk pengisian tanggal ini kita harus ngikutin regional setting. Apa sih regional setting? Regional setting itu adalah setelan di komputer berkaitan dengan formatting tanggal, nama-nama hari, nama bulan, kemudian penulisan angka, itu diatur di sana. Kalau kita menggunakan regional settingnya bukan Indonesia, misalnya contoh seperti ini, maka di sini penamaannya dia bukan Senin tapi Monday. Kemudian tampilan tanggalnya bukan 1 Maret tapi Maret 1, ya gitu ya. Maret 1. Nah, itu salah satu fungsi dari setting regional. Nah, kemudian apa yang menjadi concern di sini, pada saat kita mengetahui setting regional di komputer kita itu Indonesia, maka penulisan tanggalnya silahkan gunakan cara menulis orang Indonesia, yaitu dimulai dari tanggal, garis miring, bulan, garis miring, tahun. Tetapi kalau kita di dalam komputer kita setting regionalnya bukan Indonesia, maka kita harus menggunakan cara sebagaimana regional setting itu. Contoh, di tempat saya ini adalah bukan Indonesia, maka pada saat saya mengetikkan tanggal, saya harus mengetikkan bulannya dulu. Ya, 02 itu bulan Februari, 25 untuk tanggal, 2001 untuk tahun. Kemudian saya klik di sebelahnya atau saya enter, pindah pokoknya ya. Nah, ini akan tertulis di dalam displaynya 25 garis miring 2 garis miring 2001. Ini adalah cara penginputan tanggal yang benar. Kalau kita cek di dokumen XML-nya, kita klik L7 footer, kita buat XML-nya, jebret, kita cek. Kita cek. Nah, tanggalnya tadi di bagian IUP ya. Ya, contohnya adalah di sini. Nah, ini ada daftar IUP. Ada tanggal izin. Nah, di sini akan tertulis tanggal izinnya dengan format tahun, bulan, kemudian tanggal. Ini di XML-nya ya. Standarnya seperti ini di XML-nya. Nah, coba kalau kita ketiknya dengan setelan yang berbeda, cara yang tidak sesuai. Maksudnya gini, di laptop saya ini settingnya bukan Indonesia, tapi saya paksa dengan penulisan cara Indonesia. Contoh, saya mau menuliskan tanggal 25 Februari tahun 1998. Saya ketikkan 25/02/1998. Kemudian saya pindah ke tempat lain, dia akan tertulis seperti itu. Ya, tetap akan 25 garis miring 2 garis 1998. Sepertinya tanggalnya formatnya benar. Tapi apa yang terjadi kalau kita generate? Kita generate filenya, kemudian kita lihat hasilnya. Dia akan tertulis seperti ini. Nah, apa yang terjadi kalau tertulis seperti ini? Kita akan coba upload ya. Kita akan coba upload, kita save, udah kita sini, kita angkut ke sana. Ya, kita angkut. Jebret. Nah, kemudian kita pilih filenya. Tadi kita punya surat pernyataan ya. Surat pernyataan, kemudian di sini ada isinya, di sini juga ada isinya. Kita klik tombol submit. Nah, apa yang terjadi? Isian file untuk data tanggal tidak sesuai dengan format. Itu penyebabnya. Oke, jadi coba kita benerin. Cara benerinnya adalah pertama cek dulu regional settingnya. Bukan Indonesia. Kalau bukan Indonesia, berarti saya nulisnya, kalau ini bukan Indonesia,
berarti saya nulisnya dengan cara masukin nomor bulan dulu. 02 untuk bulan Februari, atau misalnya 06 untuk bulan Juni, atau 6 saja ya. Kemudian garis miring tanggal misalnya 17 2001. Kemudian saya pindahkan di sini. Maka akan tertulis 17.06.2001. 17.06.2001. Oke. Kita generate. Kita cek tanggalnya. Oke, susunannya udah betul, tahun, bulan, tanggal. Kemudian kita angkut filenya. Ya, kita pindahkan dulu ke sini. Copy replace. Ya, saya akan ubah file XML-nya menjadi XML yang baru. Oke ya. Kita coba klik tombol submit. Jebret. Nah, validasi akan bisa terlewati. Oke. Demikian untuk tips untuk pengisian dokumen pendukung serta tanggal yang seringkali terjadi problem pada saat uploadnya. Kita ketemu lagi dengan tips berikutnya di video yang lain.